Janganlah engkau menunggu firagul aghyar, hati yang lapang. Wa inna dzalika, karena menunggu hati yang lapang, yuktiuka, akan memutuskanmu an wujudil muraqabati lahu, untuk mewujudkan muraqabah kepada Allah, untuk mewujudkan pendekatan diri kepada Allah. Bima huwa muqimuka fihi, pada kondisi yang telah Allah tempatkan engkau fihi, dalam kondisi yang sekarang. Ya. Jadi janganlah engkau menunggu hati yang lapang pada kondisi yang telah Allah tempatkan dalam kondisi sekarang, karena menunggu tersebut akan membuat terputusnya terputusnya muraqabah kepada Allah. Jadi kata kunci dari hikmah yang ke-23 ini adalah pentingnya kita melakukan muraqabah kepada Allah. Jadi ketika kondisi kita kita tidak boleh menunggu, misalnya kita mau, artinya ingin berpindah ke dalam suatu kondisi agar kita bisa muraqabah kepada Allah. Itu nggak perlu untuk meminta kepada Allah atau janganlah, jadi la tatarqab firagul aghyar, janganlah kamu menunggu hati yang lapang. Jadi janganlah kehidupan duniawi mengganggumu, ya, untuk mendapatkan hati yang lapang. Jadi misalnya dalam kondisi sekarang, kita misalnya sebagai dosen, kemudian ditempatkan misalnya sebagai ketua jurusan, tetapi kemudian kita ingin mencari kondisi yang lapang agar kita bisa lebih lapang lagi hati kita, sehingga hati kita menjadi muraqabah kepada Allah. Jadi jangan kemudian mencari kondisi yang lain, kerjakan aja apa yang sudah ada sekarang, karena mencari kondisi yang lain itu bisa mengganggu proses muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebentar adik, kakak. Jadi untuk mempertahankan muraqabah kepada Allah, caranya itu bagaimana gitu. Para ulama misalnya menyatakan bahwa agar kita selalu berusaha dekat kepada Allah, salah satunya dengan dengan mengetahui sifat-sifat Allah dan merasakan sifat-sifat Allah. Jadi agar kita selalu muraqabah, kita mengetahui sifat-sifat Allah dan merasakannya. Kemudian yang kedua,
selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang hadir. Jadi bagaimana supaya hati hadir ini ya selalu berzikir. Ada ulama yang mencontohkan misalnya berzikir Allah bersamaku, Allah selalu melihatku, Allah ma'i, Allah nazirun ilayya, Allah nazirun ilayya, Allah kemudian selalu memperhatikanku. Itu zikir yang bisa dilatih sehingga hati kita bisa hadir bersama Allah. Jadi Allah nazirun ila, Allah besertaku, Allah ma'i, Allah nazirun ilayya, Allahu syahidun ilayya gitu. Jadi zikir-zikir itu bisa dilakukan agar kita selalu merasa dekat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cara yang kedua. Jadi memperbanyak zikir dengan hati yang hadir. Cara yang ketiga yaitu dengan melakukan muhasabah. Yaitu selalu mengevaluasi diri sesuai dengan ketentuan agama. Jadi berhati-hati dalam melaksanakan sesuatu dengan timbangan agama. Jadi ketika mau melakukan sesuatu, kita ukur dulu pekerjaan ini sesuai nggak dengan ajaran agama, sesuai nggak dengan yang diperintahkan oleh Allah. Nah, sehingga nanti kalau ketiga hal ini dilakukan, insya Allah muraqabahnya itu akan meningkat gitu. Itu istilah muraqabah memang istilah dari para ulama. Kalau dari hadis Rasulullah kan kalau nggak salah al-ihsan itu anta budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Yang maknanya kan sebagaimana yang mamang-mamang kiai ketahui bahwa kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah, dan meskipun kita tidak melihat Allah, maka yakini bahwa Allah melihat kita. Jadi kalau konsep ini diterapkan dalam pekerjaan hati kita, baik konsep al-muraqabah atau konsep al-ihsan, maka akan terwujudlah sifat al-muraqabah dalam hati kita. Mungkin itu ya yang terpenting dari hikmah yang ke-23. Jadi jangan membuat kita menunggu hati yang lapang, sehingga jangan menunggu suatu kondisi yang baru yang membuat proses penungguan itu hati kita menjadi terganggu dari mendekati Allah atau muraqabah. Jadi lakukan saja apa yang ada sekarang dengan tetap melakukan muraqabah sebagaimana yang telah diajarkan oleh para ulama tasawuf. Mungkin itu Mang dari saya sebagai pembaca dari matan dari hikmah yang ke-23 Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Mudah-mudahan nanti ada banyak masukan dari mamang-mamang kiai yang lain. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Andi. Ya, jadi tadi ada 2 tip
Ya, ada dua cara ya untuk itu, tidak boleh menunggu. Jadi istilahnya Tiga. tiga ya. Satu zikir, dua Ya. pasabah, yang ketiga apa ya, Bang? Yang pertama itu jadi apa? Tadi mengingat sifat, mengetahui sifat Allah dan merasakannya. Oh ya. Yang pertama itu, yang mengetahui sifat Allah dan merasakannya dalam hati. Yang kedua zikir, yang ketiga muhasabah. Ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Ada yang perlu ditambahkan? Ya, istilahnya kita tidak begini ya. Orang biasanya gitu. Aduh, saya mau merokobah. Nantilah kalau sudah ini. Maksudnya gitu ya. Nah, kalau sudah misalnya, Ya, betul. kalau sekolah itu, nantilah saya baru mau mulai kalau sudah lulus gitu ya. Atau begini, nantilah kalau saya sudah menikah gitu ya. Baru gitu, maksudnya gitu tak? Betul ya? Sepertinya itu. Jadi memang jangan menunggu-nunggu untuk Kondisi yang mendapatkan lain. waktu yang lapang dalam mendekati Allah, jadi dekati Allah dalam kondisi apapun tanpa perlu harus merubah kondisi gitu. Oh ya, oke. Lakukan proses mendekati Allah itu dalam kondisi apapun, tidak perlu harus menunggu kondisi-kondisi yang baru gitu. Ya. Oh begitu. Ya, terima kasih Bang Andi Rosa. Sama-sama, Mang.